Dokter, mau bisa mulai? Sudah jam 4? Sebentar. Singkatan saya. Ayo mau gua apa? Silakan, Emil. Selamat sore, sahabat-sahabat RPI. Terima kasih sudah bergabung dan meluangkan waktu untuk mengikuti webinar kali ini dengan judul Parenting Zaman Now. Kami tim RPI memilih tema Zaman Now karena perubahan zaman yang terjadi akibat adanya corona menyebabkan kita semua harus berubah di dalam mau tidak mau berubah di dalam pola pengasuhan putra-putri kita. Mungkin kita tidak lagi bisa mencontoh pola asuh yang dulu diterapkan orang tua kita karena memang sudah berbeda sekali zamannya. Hari ini kita akan mendapat materi ini dari Ibu Anita Seman, seorang senior coach yang dimiliki oleh RPI. Semoga ini nanti bisa memberi mencerahkan ayah bunda pada saat mendampingi putra-putri tumbuh dan berkembang. Yang pertama saya akan memperkenalkan tim dari RPI. Siapa saja sih yang berada di belakang RPI? Yang pertama adalah founder RPI. Beliau adalah Ibu Dr. Andida Meliala. Beliau itu punya cita-cita yang sangat luhur, ingin bahwa putra-putri Indonesia atau generasi penerus kita, generasi penerus bangsa kita ini memiliki kepribadian yang berkualitas. Dimulai dari mana? Yaitu dimulai dari pola asuh yang tepat. Terus kemudian ada Bapak Tim Ginting. Bapak Tim Ginting adalah yang membuat atau yang berada di belakang app-nya RPI. RPI sudah punya app yang bisa di-download di Google Play Store maupun di App Store, di mana app ini akan bisa menjadi guide untuk ayah bunda saat mengasuh buah hati. Terus kemudian ada Ibu Herlina Niken. Ibu Herlina Niken ini adalah Finance dan Operation Manager di RPI. Ibu Herlina Niken inilah yang mengatur keuangan di RPI dan juga pokoknya mengatur keuangan. Terus kemudian saya sendiri, Emil, biasa dipanggil Emil, yaitu Marketing Communication di RPI. Kemudian ada Ibu Lucy Kusman. Ibu Lucy Kusman ini Research and Development-nya di RPI. Dan kemudian ada Ibu Catherine Santoso, Business Development-nya RPI. Dan kemudian yang mendukung RPI adalah para fasilitator RPI. Mereka adalah pribadi-pribadi yang mau bekerja sama dengan RPI untuk mengedukasi ayah bunda tentang pola asuh yang tepat. RPI didirikan oleh Ibu Dr. Andida Meliala pada tanggal 7 Maret 2011 dan bergerak di edukasi parenting. Mbak Emil, ada Mbak Vida loh, ada Coach Oh Vida iya, loh. ada Bu Vida di foto terakhir. Bu Vida masih di dalam taksi tadi. Jadi saya perkenalkan udah Ibu masuk, Vida udah Mulyono. masuk. Ini Udah adalah masuk. Head of Fasilitatornya di RPI.
Itu sekilas tentang yang berada di belakang layar RPI. Jadi kalau ayah bunda membutuhkan bantuan tentang pola asuh, jangan pernah segan untuk menghubungi RPI, menghubungi admin RPI, menghubungi saya, menghubungi Bu Dr. Andida yang ada di grup komunitas, juga menghubungi Bu Lucy, Bu Kety, Bu Niken, Bapak Tim, dan juga Bu Fida atau fasilitator yang tergabung di grup komunitas. Kami insya Allah akan membantu Bapak Ibu saat mendampingi ayah ibu saat mengasuh bayi. Itu saja, terima kasih. Saya serahkan ke Ibu Lucy, silahkan. Oke Mbak Emil, selamat sore ibu-ibu dan bapak-bapak yang hebat semuanya. Saya pengen tahu nih yang hadir sekarang kita, ada sekitar 22 orang ya di pertemuan kita yang pertama di tahun 2021. Senang banget ketemu lagi sama Bapak dan Ibu sekalian, kalau boleh videonya dibuka dong biar kita bisa ngelihat wajah-wajahnya Bapak dan Ibu sekalian, sehingga kita bisa saling mengenal ya. Nah, ini wajah-wajah yang, sama-sama, menyukai parenting dan antusias dalam mengembangkan parenting di Indonesia nih. Halo Pak Hengki ini salah satu fasilitatornya dari RPI, ya. Nah baik, dari 22 ini yang sudah menjadi anggota komunitas RPI siapa? Boleh nggak, dikasih reaction, kalau bisa kasih reaction jempol gitu yang jadi anggota komunitas atau tangannya begini biar kita bisa lihat? Yang sudah jadi anggota komunitas. Wah, Mas Adnan, kemudian Bu Fida, Pak Hengki, yang lain-lain? Wah, seneng banget dong kalau gitu kita ketemu sama, teman-teman baru nih hari ini nih, sambil pada masuk-masuk nih satu persatu. Jadi selamat datang buat teman-teman yang belum menjadi anggota komunitas RPI. Semoga hari ini kita bisa saling berkenalan, saling, memberikan manfaat dan nanti kalau udah bergabung di dalam komunitas RPI, Resourceful Parenting Indonesia, kita akan sama-sama belajar, sama-sama mengembangkan kemampuan kita sebagai parents yang nggak ada habis-habisnya, ya kan? Seumur berapapun anak kita, kita tetap jadi parents gitu kan ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, karena ada, Dokter Andi nih yang kayaknya udah siap untuk menceritakan mengenai RPI. Kita akan mulai dulu, satu segmen sebelum kita nanti, masuk kepada materi dari, Coach Anita ya, yang akan membawakan tentang parenting zaman now. Kita masuk dulu ke segmen pertama, di mana karena banyak banget yang hadir yang belum jadi anggota komunitas RPI, kita mengenalin dulu nih, apa sih Resourceful Parenting Indonesia dan, bagaimana kegiatan-kegiatannya gitu ya. Sebentar saja kita minta waktunya teman-teman untuk mendengarkan kami. Setelah itu nanti panggung kami berikan kepada, Coach Anita untuk, memberikan materinya. Kita mulai dengan Dokter Andida dulu ya. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semua, kita sambut Dokter Andida untuk memberikan, penjelasan tentang apa sih Resourceful Parenting Indonesia. Silakan Dokter Andi. Terima kasih Coach Lucy. Selamat sore semuanya. Selamat bertemu kembali untuk sahabat RPI yang sudah bergabung sebelumnya. Dan salam kenal untuk yang baru bergabung, yang baru kenal RPI ya. Saya ingin mengenalkan diri lebih lanjut ya. Nama saya Andida Mulyala, saya adalah founder dan CEO dari Resourceful Parenting Indonesia. Saat ini saya tinggal di Manila bersama suami Edimon Ginting yang bekerja di Asian Development Bank yang berkantor pusat di Manila, Filipina. Kami dikaruniai 2 orang anak, Tim dan Jay Ginting. Kalau dari namanya mungkin sudah banyak yang tahu ya, kami adalah orang Batakaro. Tapi mungkin kalau dari logat, sepertinya tidak ada Batak-Bataknya ya. Ya, saya lahir dan besar di Jogja. Saya sudah menggeluti bidang parenting ini selama lebih dari 25 tahun, bahkan sebelum punya anak. Namun, saya baru serius menyebarkan atau mengembangkan tentang edukasi parenting itu 10 tahun yang lalu ketika suami saya ditempatkan di Jakarta. Resourceful Parenting Indonesia adalah lembaga not for profit. Dan saya bersyukur sekali karena saya dipertemukan dengan orang-orang yang punya passion yang sama
orang-orang yang luar biasa dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda. Namun yang Anda lihat hari ini, Coach Lucy, Bu Kathy, Bu Emil, Bu Niken, Coach Vida, Coach Hengki, itu hanya sedikit dari ratusan sahabat dan relawan RPI yang sudah bekerja sama, berkolaborasi selama 10 tahun terakhir ini. Kita mungkin bisa ke slide selanjutnya tentang visi dan misi RPI. Visi RPI adalah setiap orang tua resourceful, menjadi resourceful. Jadi yang kami impikan adalah setiap orang tua memiliki sumber pengetahuan dan keterampilan untuk membesarkan dan mendidik anak. Sedangkan misinya adalah membekali orang tua dengan berbagai sumber pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mendampingi pertumbuhan anak agar menjadi utuh. Ya, kenapa parenting itu menjadi sangat penting di zaman now? Kita bisa, kita lihat sedikit potret Indonesia saat ini. Ya, Indonesia saat ini sudah memasuki bonus demografi, di mana penduduk usia produktif, usia 15 sampai 64 tahun, adalah lebih banyak jumlahnya dibanding usia non-produktif. Ya. Puncak bonus demografi akan terjadi di tahun 2035. Bonus demografi ini adalah kesempatan emas bagi bangsa kita untuk naik kelas menjadi negara maju. Namun ada syaratnya. Penduduk usia produktif tersebut ya harus benar-benar produktif, sehat, cerdas, dan produktif. Ya, tapi ternyata kalau kita lihat Indonesia sekarang ini, kita akan sadar bahwa PR kita masih banyak. Dari satu sisi saja, tentang gizi. Sudah 75 tahun negara kita ini merdeka. Namun PR tentang kekurangan gizi itu belum selesai juga. Angka stunting, anak yang kerdil karena kurang gizi secara kronis, saat ini masih 27%. Jadi hampir 1 dari 3 anak itu mengalami kurang gizi kronis. Dan itu tidak hanya satu persoalan, tapi kita mengalami yang namanya triple burden. Triple burden itu tidak hanya anak yang malnutrisi kronis, tapi juga anak yang obesitas dan juga remaja kita. Remaja kita juga kurang gizi, terutama mikronutrien ataupun zat besi. Bayangkan kalau anak remaja ini nanti kemudian yang remaja wanita hamil, kalau dia kurang gizi, maka anaknya pun akan kurang gizi. Nah, itu masih menjadi masalah besar di negara kita. Belum lagi masalah pendidikan dan kesehatan mental. Saya sangat concern juga dengan kesehatan mental. Ini datanya belum banyak di Indonesia. Untuk itu, saya mengajak semua yang di sini untuk kita bekerja sama, membangun Indonesia berkualitas, dimulai dari parenting di rumah masing-masing. Saya mengajak kita semua untuk menjadi pembelajar seumur hidup untuk bisa meningkatkan kualitas hidup kita dan anak-anak kita. Next slide, please. Ini satu slide lagi mungkin ya tentang kultur di RPI. Nilai-nilai yang dihargai di RPI ada 7 ya, tanggung jawab, kepemimpinan, fokus, inovatif, pembelajar seumur hidup, integritas, dan kerjasama. Dan slide terakhir untuk saya. Di sini saya ingin menekankan pentingnya pendidikan usia dini. Ya, mungkin sudah banyak yang mendengar bahwa ternyata usia dini adalah masa yang paling penting dalam kehidupan seseorang. Karena di usia dini inilah kita membentuk fondasi kehidupan seseorang. Arsitektur otak itu dibentuk di usia dini. 90% otak terbentuk di usia dini. Jadi kita sebagai orang dewasa perlu sekali memahami apa saja sih yang perlu dikembangkan di usia dini. Bagaimana kita membangun fondasi yang kokoh agar masa depan anak kita juga bisa menjadi cerah dan berkualitas. Saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih. Over to you, Coach Lucy. Terima kasih Dr. Andi. Luar biasa ya kalau kita lihat visi dan misinya RPI itu mulia sekali ya. Kita bicara soal apa ya, dasar yang paling kuat dari kehidupan manusia kan. Benar nggak teman-teman?
Apapun masalah yang dihadapi oleh orang dewasa, biasanya gitu ya, mayoritas, terjadi karena, pola asuh, ya kan? Ya, nanti kita akan bahas di sesi-sesi berikutnya. Nah, teman-teman, saya ingin menambahkan sedikit gitu ya, tentang RPI. Izin share screen sebentar ya, teman-teman ya. Ini saya mau share screen. Kenapa RPI gitu ya? Apa yang bisa jadi pembeda RPI dengan parenting-parenting lain gitu ya. Kita tadi bicara soal, parenting transformation teman-teman, bahwa, dokter mengatakan, pembelajaran seumur hidup, that's very true gitu. Gimana kita sebagai seorang parents, sebagai orang tua gitu, orang-orang dewasa di sekitar anak, kita harus belajar seumur hidup. Nah, target dari RPI itu apa sih gitu ya teman-teman? Target dari RPI sebetulnya adalah anak utuh. Nah, kita menyingkatnya menjadi steps supaya gampang ya. Jadi kalau ingat, Resourceful Parenting Indonesia itu steps gitu ya. Langkah-langkah lah ya kalau gampangnya, kita ingat. Tapi sebenarnya langkah-langkah apa gitu. Steps ini adalah sebuah singkatan. Sehat, tubuh, emosi, pikiran, dan spiritual. Jadi kami percaya di Resourceful Parenting Indonesia bahwa anak yang utuh adalah anak yang sehat fisiknya, sehat emosinya, sehat pikirannya, dan sehat spiritualnya. Nanti di dalam pembelajaran kita bersama-sama, kita akan banyak membahas tentang, setiap pilar dari yang steps ini gitu ya. Yang menjadi basisnya adalah pemahaman tentang kinerja otak manusia. Sebetulnya kenapa kita jadi, menggunakan kinerja otak manusia sebagai basis, karena Dokter Andida sudah melakukan penelitian tuh teman-teman gitu ya. Di dunia ini beda budaya, beda culture dan budaya beda negara gitu ya. Tetap, kinerja otak manusia kurang lebih sama. Jadi itu dijadikan basis. Nah, balik lagi kepada penelitian nih gitu ya, teman-teman kalau kita melihat, apa sih yang dibutuhkan oleh kita sebagai parents nih gitu ya, akan sejuta, banyak banget yang kita butuhkan sebagai seorang parents gitu kan, nggak ada habis-habisnya karena setiap tahapan perkembangan anak kita butuh sesuatu yang baru untuk dipelajari. Setuju nggak teman-teman? Ya. Nah, ini kurang lebih gambaran besarnya apa yang bisa kita berikan kepada para parents. Kalau tadi di slide yang pertama kita bicara soal, tujuannya ya. Jadi fokus utamanya dari RPI adalah membangun anak-anak yang utuh. Nah, parents-nya harus punya kemampuan dong gitu ya. Nah, kemampuan parents seperti apa yang mau kita kembangkan? Ada di, pilar-pilar ini, mulai dari parenting style, tahap parents harus memahami tahapan perkembangan anak, kepribadian, parents dan kepribadian anak, tentu kemampuan komunikasi, dari parents kepada anak-anaknya. Membangun kebiasaan itu penting banget karena bagaimana kita bisa membangun anak kita kalau mereka tidak punya kebiasaan-kebiasaan yang baik dan perlu dibangun dari parents-nya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai kecerdasan emosi. Ada banyak, penelitian-penelitian kemarin saya baru baca tuh, dari Google. Mereka juga sekarang, mengedepankan kecerdasan emosi sebagai bagian dari pengembangan karyawan-karyawannya. Jadi kalau kita lihat ini adalah hal-hal yang sangat, diperlukan untuk dibangun, keterampilan-keterampilan dan pengetahuan yang perlu dibangun di dalam diri seorang parents gitu ya. Nah, basisnya adalah pengetahuan dan pengembangan keterampilan yang kredibel dan praktis. Kenapa kredibel? Karena Dokter Andida dan tim dari RPI akan menggunakan pengetahuan yang berbasiskan, penelitian gitu ya. Jadi bukan sekedar hanya, pengetahuan saja, tapi kita, memiliki basis yang jelas lah ya. Nanti saya akan jelaskan sedikit, setelah ini. Tentunya praktis karena harus langsung bisa dipakai gitu ya. Nah, teman-teman ini tentang RPI Steps ya. Kenapa RPI? Kita punya aplikasi online yang masih terus-menerus berkembang dengan bantuan teman-teman tentunya gitu ya. Nanti kita akan banyak bekerja sama di komunitas untuk mengembangkan aplikasi. Tadi saya sudah bahas tentang pengetahuan yang kredibel dan praktis, sedikit nanti akan saya tambahkan lagi. RPI juga menyediakan alat-alat belajar yang praktis, tools-tools yang praktis, baik yang physical tools maupun, form-form serta, langkah-langkah yang bisa kita sharingkan di dalam, pembelajaran kita bersama. Kemudian kalau bicara soal perubahan, kita nggak percaya dengan perubahan yang instan. Kita
kita percaya dengan perubahan yang berkesinambungan. Oleh karena itu programnya dari RPI adalah program yang berkesinambungan gitu ya. Kemudian kita masuk ke dalam komunitas di mana kita bisa belajar bersama-sama. Balik lagi teman-teman sekalian, komunitas RPI ini akan terus bertumbuh dan tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu bantuan teman-teman untuk menumbuh kembangkan komunitas yang kita cintai ini bersama. Supaya kita ngumpul bareng-bareng di satu tempat, sama-sama belajar parenting, sama-sama jadi lebih pintar gitu ya sebagai parents. Kemudian kita juga punya fasilitator dan coach yang dengan sertifikasi internasional. Dan teman-teman para volunteer terbuka banget untuk menjadi bagian dari fasilitator supaya bisa mengembangkan terus parenting ini di tempat teman-teman berada ya. Nah, ini kalau saya sedikit menjelaskan, tadi materinya kan berdasarkan hasil penelitian dari neuroscience, psikologi dan pendidikan. Kita pakai itu. Para fasilitator kita juga adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dari berbagai tempat gitu ya. Kita punya teman-teman fasilitator yang punya pengetahuan tentang parenting di Indonesia, kemudian juga di Filipina. Materi-materinya didapatkan dari Amerika serta satu lagi dari Australia gitu ya. Saat ini kita menggabungkan berbagai macam pendidikan parenting dan membentuknya menjadi parentingnya RPI gitu ya. Tentunya di luar dari itu kita juga bekerja sama dengan korporasi, kita bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang lain. Nanti Ibu Kety akan menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana kerjasama kita dengan organisasi-organisasi yang lain. Sedikit lagi teman-teman, proses pendampingan parenting RPI. Tadi kan kita bilang berkesinambungan ya, gitu ya. Kalau kita lihat bolak-balik Dokter Andida dan tim, kita para fasilitator dan coach selalu mengedepankan pentingnya memiliki tujuan gitu ya. Jadi para parents harus punya parenting goals. Nah, dalam mencapai parenting goals-nya, kami akan mendampingi para parents. Melalui apa? Pendampingan guru-guru yang pasti. Pendampingan parents baik di sekolah, di rusun, perusahaan dan masyarakat. Dan karena itu berkesinambungan, kita juga ada coaching dan konseling terus-menerus gitu ya dalam pendampingan parentingnya. Secara umum kita juga memberikan sosialisasi tentang parenting melalui talk show, seminar, media cetak, radio, TV, dan sosial media. Jadi ini pun masih sangat berkembang teman-teman dengan cepatnya teknologi dan informasi sekarang, kita juga kejar-kejaran nih. Maka dari itu mari kita bekerja sama untuk mensosialisasikan semua materi-materi resourceful parenting Indonesia melalui media manapun, channel manapun gitu ya. Kami juga menulis buku, ada beberapa buku yang sedang ditulis, ada beberapa buku yang sudah ditulis gitu ya. Jadi menerbitkan buku-buku buat teman-teman yang hobi nulis, ayo gitu ya. Nanti mungkin di tahun ini kita akan mulai nih menulis bersama tentang parenting. Supaya kita bisa mencetak buku-buku baru ya dok ya. Nah itu juga bagian dari planning kami tahun ini. Website masih sedang dihidupkan, tentu kita ingin sekali memiliki website yang interaktif karena butuh website di mana kita bisa saling ngobrol, bekerja sama dan mendapatkan berbagai macam informasi. Juga agar teman-teman parents terbantu gitu ya melalui website tersebut. Sebelum lanjut ke Mbak Kety, mengingatkan bahwa setelah ini teman-teman akan diundang masuk ke dalam komunitas Resourceful Parenting Indonesia. Di komunitas RPI kami akan mensosialisasikan berbagai macam program dari RPI yang teman-teman bisa ikuti gitu ya. Programnya apa aja? Mangga Mbak Kety, saya langsung serahkan sama Ibu Kety kalau gitu. Oke, terima kasih Coach Lucy. Saya melanjutkan aja ya biar cepat nanti biar bisa mendengarkan coach kita ke inti presentasinya, yaitu untuk program-program yang sekarang kita sedang lakukan dan juga akan dilakukan adalah mengenai studi banding dengan mengundang guru-guru dan juga konsultasi manajemen yaitu di dalam pengembangan taman anak untuk bermain dan taman kanak-kanak. Lalu konsultasi parenting, yaitu pada saat sebelum pandemi kita melakukan dengan tatap muka bersama-sama dengan orang tua, kemudian melalui telepon dan juga bisa melalui blog dan web kita. Dan kita juga memanfaatkan media cetak dengan menulis banyak artikel dan juga media elektronik dan sosial. Seperti yang tadi Coach Lucy sampaikan bahwa kita juga banyak menerbitkan buku, salah satunya yaitu Successful Parenting, Cara Cerdas Mengatasi Konflik dan Kenakalan Anak, seri Orang Tua Belajar, dan lain-lainnya. Semua buku-buku ini teman-teman bisa dapatkan melalui RPI. Next. Nah, program selanjutnya juga kita mengadakan seminar atau workshop parenting.
di perusahaan-perusahaan atau institusi baik pemerintah, asing maupun swasta. Lalu sekolah-sekolah publik umum. Nah, untuk perusahaan-perusahaan swasta asing itu kita sudah bekerja dengan Danone, Astra, lalu dengan Wyatt dan juga dengan perusahaan-perusahaan pemerintah seperti Bank Mandiri, kemudian Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga dengan Pemda DKI. Kemudian juga dengan sekolah, salah satunya itu Canisius. Dan kemudian training-training dan sertifikasi kita juga berikan kepada guru-guru dan juga pendamping anak, lalu koordinator dan pendamping daycare, serta fasilitator parenting. Nah, selanjutnya ini juga penting ya, di mana kita membantu pemerintah dalam menyusun kurikulum untuk PAUD, untuk orang tuanya, dan juga untuk guru-gurunya. Nah, dan juga kita juga bekerja sama dengan untuk pendidikan PAUD, melatih guru-guru, lalu ke lembaga-lembaga pendidikan daycare, dan juga kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Next. Nah, benefit komunitas RPI, ya banyak banget ya teman-teman kalau misalkan kita join dengan RPI, yaitu terutama untuk menambah pengetahuan di dalam tumbuh kembang anak berbasis otak. Nah, kita selalu mendapatkan informasi baik dari dalam maupun luar negeri mengenai, dan kita akan share dalam Parenting Updated. Kemudian seminar tiap bulan, baik seminar internal maupun kita mengundang pakar-pakar untuk memberikan seminar-seminar yang sangat berguna bagi para member. Dan kemudian untuk seminar-seminar yang berbayar, kita juga akan memberikan diskon untuk member-member, dan kemudian kita juga akan memberikan merchandise dan juga dalam program-program RPI. Nah, untuk RPI ini terbuka untuk teman-teman yang ingin menjadi facilitator, volunteer dengan sertifikasi RPI, bisa menghubungi tim kami. Next. Sorry Mbak Kathy. Nah, ini sedikit testimoni saja dari teman-teman kita yang telah mengikuti program RPI, di mana yaitu mereka lebih mengetahui bagaimana cara mendidik anak yang lebih baik, kemudian bagaimana berkomunikasi dengan anak lebih baik, dan juga dari Ibu Topi bisa bagaimana mengetahui kalau anak bandel gimana memberitahu atau berkomunikasinya seperti apa. Ya, terutama juga mereka juga mengerti bagaimana menumbuh kembangkan anak, kecerdasan otak anak setelah mereka mengikuti program-program RPI ini. Next. Nah, ini salah satu dari Ibu Astrid, karyawanti dari salah satu perusahaan. Mereka senang ya karena sungguh mendapatkan knowledge update, dan yang paling senang ya dari sini adalah tidak ada kata terlambat untuk melakukan perbaikan. Benar banget ya. Jadi kita demi anak kita apapun juga tidak ada kata terlambat untuk menjadikan mereka menjadi manusia-manusia yang bisa berkompetitif di dalam era global nanti tahun 2040. Next. Nah, ini hanya sedikit aktivitas ya, foto-foto yang pada saat kita menjalankan aktivitas kita dengan orang tua PAUD. Next. Dan ini juga bersama dengan anak-anak PAUD ya, yang banyak banget kita lakukan di begitu banyak daerah-daerah. Kemudian, nah ini seminar-seminar yang kita lakukan bersama-sama dengan mitra-mitra kita, yaitu dengan Vision Flag, dengan Bank Mandiri, kemudian dengan Smart TV, Kompas Gramedia, Talk Show, dengan UNICEF, dan juga dengan berbagai mitra-mitra kita lainnya. Dan ini kita melakukan kegiatan bersama-sama dengan Ibu Wali Kota Yogyakarta, kemudian dengan Ibu Ferry Baswedan, dan juga dengan siapa ini? Oke, dengan UNICEF ya. Next. Nah, ini juga fasilitator kita yang membantu kita di dalam melaksanakan program-program kita, baik di Jakarta maupun di luar kota.
Nah, kalau lihat di sini kita sudah banyak sekali mempunyai mitra-mitra bersama-sama kita dengan BKKBN, dengan Pemda DKI, dengan UNICEF, ADB, dan banyak lagi lainnya yang akan kita lakukan bersama-sama dengan mitra-mitra kami, baik yang sudah ada maupun yang baru bergabung dengan kami. Nah, ini juga dengan Astra, dengan Wyatt, dan juga kita dengan MNC dan Berita Satu juga kita sudah bekerja sama dengan mereka, dengan Ogilvy, bersama-sama kita akan melanjutkan kerjasama untuk membantu pemerintah di dalam pengembangan anak-anak Indonesia menyambut era globalisasi di tahun 2040, di mana kita harus mempersiapkan anak-anak kita memiliki soft skill sehingga mereka bisa compete dengan negara-negara lain. Saya rasa demikian dari saya, sekilas saja, sehingga tentunya teman-teman nggak sabaran lagi ya untuk masuk ke dalam seminar inti kita yang akan disampaikan oleh Ibu Anita. Ya, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kety. Ya, semoga sekilas teman-teman sudah bisa mendapatkan gambaran apa sih RPI itu gitu, karena kan kami mengundang teman-teman untuk masuk ke dalam komunitas kami. Ya, baik tanpa menunggu berlama-lama kita semua ya, kayaknya pengen tahu persis gimana sih jadi parents zaman now gitu ya. Karena memang tidak mudah kita tahu dengan tantangan zaman sekarang seperti apa sih biar kita menjadi parents yang lebih baik dan bisa mengikuti zaman. Saat ini ada Coach Anita Seman ya, seorang coach yang senior yang akan membawakan materinya. Saya ingin share screen-nya Coach Anita sebentar ya, biar saya kenalin dulu gitu ya Mbak Anita ya. Ya enggak? Sebelum mulai nih gitu ya, ini kita akan ngobrol soal parenting styles zaman now gitu. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu secara umum apa sih parenting styles, tapi nanti Coach Anita akan menjelaskan lagi kenapa penting kita paham ini gitu ya. Dan kalau lihat, aduh ini kalau bicarain siapa Coach Anita kita bisa 2 hari 2 malam nih ngobrolnya nih gitu ya. Waduh, spesialisasinya sejuta nih Bapak dan Ibu, dan beliau adalah salah satu coach-nya kita gitu. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa banget meminta pendampingan dari Coach Anita. Saat ini kita punya banyak coach ya. Nanti kami akan update dari waktu ke waktu siapa saja coach kita, dan teman-teman boleh meminta pendampingan dari coach-coachnya RPI tentunya dengan berbagai macam program ke depan ya. Spesialisasinya seperti Bapak dan Ibu bisa baca ya. Kemudian menarik memang ada trauma terapis gitu ya, karena jadi kalau kita lihat parents sejuta kali ya traumanya ya gitu ya. Aduh, mulai dari dibentak sama anak remaja terus ingetnya sampai sekarang gitu kali ya, atau hal-hal yang lebih dalam lain. Nah, yang jelas beliau adalah parenting coaching ya, memahami betul bagaimana membangun kompetensi coaching dari membangun kompetensi parenting dari para parents gitu ya, itu yang penting. Kemudian saat ini posisinya adalah coach dari RPI ya. Education-nya Bapak dan Ibu bisa lihat ya. Saya bacanya juga sampai bingung ini bahasa Inggris semua nih ya, Bu Anita ya, Coach Anita ya. Kayaknya banyak pendidikan dari luar yang bisa jadi menjadi sebuah sumber yang menarik untuk kita pahami, karena kita juga bisa belajar dari pendidikan orang-orang yang di luar Indonesia gitu ya. Sertifikasi banyak sekali yang Bapak dan Ibu bisa lihat. Tentunya yang relevan dengan kita adalah coaching ya. Coach Anita adalah coach yang senior dan bisa membantu kita untuk mengembangkan kemampuan parenting kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, silakan Coach Anita, ini mau saya klik-klikin atau Coach Anita mau mengklik sendiri? Enak gimana nih? Klik-klikin aja boleh. Klik-klikin aja, nanti bilang next terus saya jadi klik manager ya. Siap. Zaman kolonial. Iya deh kalau gitu, saya klik manajernya. Monggo Coach Anita, kami serahkan panggung kepada Coach Anita. Iya. Terima kasih banyak Coach Lucy. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu dan bapak-bapak semua, sahabat RPI. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat petang, malam ya, menjelang sore ya. Terima kasih kesempatannya saya untuk bisa sharing ya, karena memang saya punya pengalaman. Saya 61 tahun, anak saya 6 ya. Jadi mengasuh anak 6 gitu ya. Jadi banyak anaknya ya. Zaman dulu soalnya saya ini zaman kolonial, tetapi saya mengikuti update zaman ya. Zaman now bagaimana sih
apa sih zaman now itu? Nah, itu saya berdasarkan dari cucu-cucu saya, gimana sih caranya mengelola anak. Jadi pengalaman dari zaman dulu saya sampai sekarang juga masih tetap ya, tetap terupdate. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, sahabat RPI semua, dan terima kasih juga Dr. Andida yang telah memberikan kesempatannya di founder RPI, Coach Lucy, Ibu Kety, dan sahabat-sahabat semua, salam kenal semua. Apa kabar semuanya, sahabat RPI? Semoga sehat selalu ya. Baik, nah kita melihat ada foto nih di depan mata kita. Coba. Kalau kita melihat foto di sana, apa sih yang terlihat? Boleh di kolom chat ya, dijawab di kolom chat ya, sahabat RPI ya, Ibu Bapak ya. Melihat foto ini, apa sih reaksinya? Apa yang terpikir di sini? Bagaimana si anak ini? Ekspresi wajahnya seperti apa? Apa yang kita inginkan? Anaknya happy. Ekspresinya happy. Apa yang kita inginkan terhadap anak kita? Kalau kita melihat anak kita seperti ini ekspresinya selalu, all the time. Bagaimana rasanya? Bahagia di sini. Ya, bahagia. Ada lagi? Masa anak-anak ya. Nah, sekarang next. Terima kasih. Next, foto. Nah, kalau kita melihat anak perempuan di sini, walaupun yes, kita melihat anak perempuan di sini, walaupun dia lagi ada di pesta, tetapi coba lihat dari matanya seperti apa. Boleh komentar di kolom chat. Merenung. Terus apa lagi? Ayo kita berinteraksi di sini karena ini ada coachingnya ya. Seperti apa? Kalau kita mempunyai anak seperti ini, bagaimana rasanya? Tidak nyaman di sini sudah. Sedang mikir sesuatu, apa yang dipikiran di situ? Apa kita mau mempunyai anak-anak kita seperti ini nantinya? Tidak menikmati ya, tidak di sana dia walaupun lagi ada pesta balon di sana ya, sedih rasanya. Oke. Gimana rasanya? Rasa Bapak Ibu kalau mempunyai anak seperti itu? Unhappy ya. Terus next. Sedih ya. Nah, sekarang ini foto. Coba lihat. Backgroundnya saja bikin kita juga bahagia ya. Coba begitu Ibu sahabat RPI melihat foto ini. Apa kira-kira? Ekspresinya bagaimana? Lepas bebas. Seru. Terus apa lagi? Lepas merdeka. Nah, sekarang asik. Bahagia banget, thank you banget ya. Jadi next Bu Lucy. Bahagia, happy, terima kasih. Yes, next. Nah, sekarang berdasarkan dari situ, apa sih yang sebenarnya yang kita kepengen tadi bahagia tadi ya? Tadi dari parenting transformation, salah satu pilarnya adalah parenting styles. Nah, saya mulai dengan tahun baru ini, selamat tahun baru 2021. Semoga Bapak, Ibu, dan sahabat RPI mempunyai parenting style yang ideal sesuai dengan zaman now. Mau nggak? Mau ya? Oke, ada 4 nih parenting style ya. Ada 4 parenting style, nanti tinggal Bapak Ibu terserah mau pilih yang mana. Yang tadi kepengen yang foto pertama atau pengen punya anak yang foto kedua. Nah, itu tergantung dari Bapak Ibu nanti ya. Tinggal kita menjalankan, mengaplikasikan apa yang setelah dari sini ya. Oke, otoritarian. Seperti apa otoritarian itu? Next. Otoritarian, parents nih, orang tua selalu establish strict rule ya. Dia nggak mau tuh dia, selalu rule-nya adalah dari saya. Terus yang kedua ada expect children, always follow the rules ya. Nggak mau dia kalau nggak. Terus use punishment more than reinforcement. Coach Anita, yes? mohon maaf, boleh minta 1 menit untuk break? Saya mau ganti yang pakai bahasa Indonesia slide-nya. Oke, baik ya, silakan. Silakan, mungkin diteruskan diskusinya, monggo. Yes, boleh kalau mau diskusi dari yang tadi. Mumpung ada Coach Anita, kalau ada 1-2 pertanyaan silakan langsung dulu nih Bapak dan Ibu. Yes.
Kenapa sih saya memilih parenting style? Karena itu pengalaman saya di ruang praktek hipnoterapi, hipnocoaching. Ya, jadi saya banyak melakukan riset ini berdasarkan kenyataan sehari-hari pada orang tua. Ya, oke, baik. Kita tadi sampai mana? Oke, terima kasih Bu Lucy. Terima kasih ya. Authoritarian style. Ya, pertama, yes. Kita balik lagi, menetapkan aturan yang ketat, ya. Terus berharap anak-anak selalu mengikuti aturan. Follow the rule, ya. Hukuman lebih diterapkan daripada memberdayakan. Tidak mendiskusikan atau menjelaskan aturan itu ada, ya. Pokoknya saya authoritaire parents, ya. Nah, apa yang terjadi dengan children-nya, dengan anak-anaknya? Tidak boleh bertanya aturan yang sudah ditetapkan. No compromise with that rules, ya. Tidak didorong atau tidak di-encourage untuk membuat kesalahan dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi dia anak tidak mempunyai solusi bila mana mereka berbuat kesalahan. Dan banyak yang bermusuhan, dia nggak punya teman dan agresif juga terhadap orang tua, ya. Jangan bilang nih gue banget ya. Jangan, oh ini bukan gue nih, gitu. Yang saya mengharapkan ini bukan gue, gitu. Butuh perjuangan yang besar dalam masyarakat. Dia jadi struggling hidupnya. Nggak mau kan kita kayak gini ya, punya anak ya. Akhirnya nanti kita hanya yang repot ya. Betul ya? Jadi ini jangan bilang gue banget ya. Saya mengharapkan ini nggak gue banget gitu ya. Next, Coach Lucy. Next. Authoritative style, ini yang kedua. Hampir sama ya, otoritarian, tapi ini otoritatif ya. Orang tua nih. Jadi menetapkan aturan yang ketat, tetapi mengizinkan pengecualian situasional untuk aturan tersebut. Jadi bisa sedikit fleksibel tergantung zaman, betul ya? Karena zaman now ini gitu. Jadi mempertimbangkan perasaan anak-anak saat membuat dan menegakkan aturan. Jadi berdasarkan perasaan anak-anak juga. Jadi ya bagus sekali ya punya parent seperti ini, dan diskusikan peraturan dengan anak-anak agar mereka mengerti. Dan yang terakhir di sini gunakan kombinasi hukuman dan penguatan atau empowerment ya, reinforcement. Nah, children-nya seperti apa sih kalau mempunyai parents yang otoritatif? Ya diharapkan mengikuti aturan tetapi bisa mempertanyakan aturan dan mendiskusikannya dengan orang tua, dan didorong juga untuk memecahkan masalah ya, problem solving, dan membuat kesalahan juga dari pelajaran dari kesalahan itu sendiri, cenderung menjadi pembuat keputusan yang bertanggung jawab. Ini mestinya yang gue banget ya. Ini yang diharapkan pada pengaturan pola asuh anak zaman now. Jadi asik banget kalau mempunyai orang tua yang seperti otoritatif style ini ya. Next, Bu Lucy. Ini yang ketiga adalah permissive style. Parentnya ya, memiliki aturan yang lunak, tidak terlalu disiplin, dan mungkin hanya menghukum anak jika masalahnya sangat serius. Kalau yang salah-salah kecil atau salah-salah menengah, oke gitu ya. Terus memiliki sikap anak-anak yang akan menjadi anak-anak. Tetap aja anak-anak ya tetap anak-anak, dan mungkin memperlakukan anak mereka seperti teman. Nah ini juga ternyata juga nggak begitu cocok juga ya kalau kita terlalu seperti teman ya, nggak ada boundaries ya, nggak ada misalnya nih saya orang tua seperti itu ya. Terus yang keempat, tidak menghalangi anak-anak ya, tidak menghalangi anak-anak. Ya, ini saya tidak menghalangi anak-anak mereka untuk melakukan hal-hal yang buruk ya. Misalnya kalau anak-anak melakukan yang buruk, ya. Kalau misalnya mereka melakukan anak-anak melakukan hal-hal buruk, itu dia biarin aja gitu ya, permisif aja, is okay gitu ya. Nah, children yang mempunyai parents permissive style, jadi diizinkan untuk melakukan apa yang mereka inginkan, terutama misalnya kalau yang minta semuanya dipenuhi dengan mudah ya. Terus tumbuh tanpa rasa hormat ya, children seperti ini. Terus seringkali berjuang secara akademis, seringkali berjuang, dia struggling di akademisnya ya, cenderung membuat pilihan hidup yang buruk karena dibesarkan tanpa bimbingan, no guidance at all ya.
Ini ada juga ya. Jadi di antara keempat ini juga ya, klien-klien saya kebanyakan yang di luar otoritatif. Akibatnya sampai sekarang nggak maju-maju dan juga mengulangi kesalahan orang tuanya sebelumnya. Ya, nah yang terakhir di sini adalah next Coach Lucy, uninvolved style. Orang tuanya nih ya, lalai, dia neglect, cuek gitu ya. Dan mungkin kewalahan karena udah mempunyai beban hidup nih, masalah hidup yang berat, jadi anak-anaknya diabaikan ya. Terus sering kali tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak. Saking cueknya anaknya ngapain, what's going on di dalam kamar, main gadget terus, main laptop terus, internetan terus, bahkan buka situs-situs porno juga nggak tahu nih orang tua seperti ini ya, orang tua yang cuek. Di sini juga yang keempat, tidak memiliki banyak aturan, nggak ada aturan atau mengharapkan atau ekspektasi karena mengharapkan anak belajar aja sendiri, survive aja sendiri. Ini zaman dulu banget ya, zaman kolonial banget ya. Kadang kita suka zaman baheula gitu dibiarkan seperti itu ya. Nah, children yang mempunyai parents yang seperti ini coba seperti apa? Maaf, hilang itunya share-nya. Coach Lucy? Share screen-nya hilang, maaf. Baik, Coach Anita, sebentar, ini ada kesalahan teknis nih kayaknya. Saya ini ya, saya share lagi. Yes. Mbak Niken apa aku yang mau share nih? Mbak Niken ini yang keputus. Tadi yang share Mbak Niken, terus seperti biasalah kalau kita lagi pakai internet mental nih kayaknya nih. Ya, nggak apa-apa. Coach Anita. Apa namanya? Zaman now ini, kesulitan kita zaman now. Bentar ya, saya coba share. Oke, wait up. Ya, ini kan halaman berapa tadi? Uninvolved. Yes. Jadi tumbuh dengan banyak tanggung jawab ya. Anak yang mempunyai orang tua uninvolved atau yang cuek ya. Yes, tumbuh dengan banyak tanggung jawab. Dia banyak banget tanggung jawabnya ya. Terus kurang disiplin dan cenderung membuat pilihan hidup yang buruk. Seringkali berjuang secara akademis, struggling dia di akademisnya ya, karena prestasinya juga turun. Dia tumbuh dengan tidak mempercayai orang lain ya. Terus dengan harga diri yang rendah. Next. Nah, other style. Jadi slide sebelumnya mencantumkan ada 4 gaya pengasuhan klasik, tapi psikologi modern telah menentukan gaya baru, yaitu apa? Over parenting. Nah, kita suka banyak nih yang zaman sekarang ditemukan. Jadi orang tua ketat nih ya, ketat banget ya, sangat seperti berwibawa, tetapi juga melibatkan diri dalam setiap aspek kehidupan anak-anak mereka. Kepo.com, betul ya? Kepo berat ya, mau aja kemana anaknya nih, kepo.com, padahal anaknya sudah teenager, sudah remaja gitu ya. Terus mereka mencoba memecahkan masalah anak-anak mereka, untuk mereka ya. Dia memecahkan sendiri masalah-masalah anak dan menghilangkan rintangan dari jalur kehidupan anak-anak mereka ya. Jadi disebut juga tiger mom ya. Jadi semuanya apa-apa dibereskan oleh si maminya. Ya, kalau anaknya membuat kesalahan, maminya yang maju ke depan. Nah, ini dia. Ya, yang tiger mom ini banyak ya, yang over parenting ya, di sekolah-sekolah ya, di sekolah-sekolah orang tuanya maju komplain sama gurunya ya. Jadi seperti ini dia ya, dia padahal sebenarnya dia mungkin ya uninvolved gitu ya. Oke, next. Ini summary-nya ya, saya bikin summary-nya di sini. Parenting style-nya otoritarian, seperti apa parent behavior-nya. Jadi standarnya kaku ya, ketat. Misalnya contohnya nih, jika Anda tidak membersihkan kamar Anda, saya akan mengambil ponsel Anda selamanya ya. Jadi di grounded anaknya atau dikurung ya. Nah, ini juga yang bahayanya juga, yang pengalaman di tempat praktek nih yang otoritarian, yang kebetulan klien saya tuh udah umurnya 35 tahun, tetapi dia masih mempunyai inner child yang unfinished business dengan kedua orang tuanya.
yang orang tuanya sangat otoritarian, anaknya nggak boleh ngomong apa-apa, main pukul ya, KDRT gitu ya, terus bukan KDRT saja, tapi emosionalnya juga KDRT. Nah ini behaviornya. Jadi hasilnya si anak ini jadi tidak ramah dan pendiam, dan tetap membawa masa lalunya sampai sekarang. Sampai ketemu di ruang praktek sama saya ya. Jadi masalah-masalah ini adalah benar-benar ada ya. Jadi bukan hanya teori saja, dan saya benar-benar mengalaminya ini terhadap klien-klien saya yang alhamdulillah juga bisa, insya Allah juga bisa dibereskan, dan dia menemukan bahwa itu tidak benar, dan dia mata rantainya akan di stop sampai dia mulai mengubah pengasuhan, pola pengasuhan anaknya seperti yang otoritatif ya. Permisif ini juga dia lemah, nggak berdaya, tidak konsisten, kadang A, kadang B peraturannya, dan tidak menuntut ya. Contoh, ini yang lebih ininya lagi ya. Mungkin misalnya kalau kita minta membereskan ruang tempat tidur lah ke anak. Jadi dia mungkin lebih baik untuk membersihkan kamar Anda. Jadi ada kata mungkin ya. Jadi tidak mengenforce si anak untuk disiplin dari mulai membersihkan ruang tidurnya ya. Jadi tidak apa-apa, boleh mau berantakan silahkan gitu ya. Ini tipikal permisif untuk parent behavior. Terus otoritatif, tegas dia. Nah ini yang bagus nih. Dia tegas, jadi menetapkan batasan dan tujuan, mendorong kemandirian ya. Jadi misalnya gini, kalau misalnya kita bisa ke anak-anak, kamu bisa pergi ke rumah teman ya untuk main gitu ya, untuk belajar setelah kamu membersihkan kamar. Jadi kita bisa memberikan seperti ini yang tegas, tetapi juga dia bisa melakukan tugasnya dengan baik, dan dia juga happy juga ya, mendapat kesempatan. Gitu. Uninvolved, terpisah secara emosional. Jadi melihat peran orang tua hanya sebagai menyediakan makanan, pakaian, sandang, pangan, dan tempat tinggal ya. Jadi saya tidak peduli ya, saya tidak peduli jika apa nih ya, saya tidak peduli. Contohnya saya tidak peduli jika saya tidak membersihkan kamar misalnya ya. I don't care mau ngapain juga ya, dia sama sekali cuek gitu ya. Nah, hasilnya dari anak yang otoritarian tidak ramah dan dia pendiam ya. Yang permisif tidak dewasa dan murung saja dia ya, withdrawn ya. Terus ketergantungannya pada orang lainnya tinggi dan nggak bisa mengendalikan diri dia ya, emosinya di sini yang kena ya. Otoritatif, keterampilan sosialnya baik sekali dan dia mandiri, dan juga dia bisa memutuskan ya, mengambil keputusan ya. Uninvolved di sini sikap acuh tak acuh atau cuek juga, anaknya juga cuek, jadi tidak disiplin dan penolakan perilaku ya. Oke, next. Nah, lanjut. Nah, ini ada efeknya, efek dari seorang tua yang otoritatif, permisif, authoritarian, dan uninvolved ya. Untuk yang otoritatif, self image-nya si anak, harga dirinya tinggi nih, otoritatif. Percaya dirinya juga ya, tinggi, dan dia bisa tegas, asertif ya. Terus emosinya apa? Dia merasa percaya dengan feelingnya dia. Dia bisa mengontrol dirinya dari segi emosi ya, mengontrol apapun yang ada di sekelilingnya. Social skill-nya bertanggung jawab sekali dengan lingkungan sosialnya, dan rukun ya, dia rukun, banyak temannya, semua everybody happy misalnya kalau ada dia gitu ya. Dan dia sangat empati kepada teman-temannya. Dan dari segi akademik, dia belajar dengan baik sekali, percaya diri dan prestasinya tinggi ya. Untuk yang permisif nih, harga dirinya sama-sama nih tinggi ya, percaya dirinya juga tinggi. Tetapi di sini ada sama dengan otoritatif, tetapi di sini ada kurang bertanggung jawab juga di sini, dan impulsif ya, sangat impulsif yang mempunyai orang tua yang permisif. Terus untuk emosinya tidak teratur ya, maksudnya tidak teratur ini moody, nanti up, nanti down seperti itu ya. Terus social skill-nya kesulitan menjaga teman, selalu musuhan terus sama temannya, berantem terus. Kita mendengar anak pulang sekolah berantem sama ini, sama si A, sama B, yang orang lain yang salah. Nah, orang tua tinggal dengar aja, berantem akhirnya orang tuanya. Betul ya?
Nah, akademiknya minat rendah di sekolah. Kadang dia suka males, nggak mau, nggak kepengen sekolah. Karena orang tuanya ya, ayah ibunya sangat permisif. Nggak sekolah juga nggak apa-apa, gitu ya. Nah, yang otoritarian nih, harga dirinya rendah. Ya, si anaknya, self image-nya. Terus emosinya tidak percaya perasaannya. Jadi perilakunya juga sangat lemah. Terus social skill-nya kesulitan menjaga teman, kesulitan bertanggung jawab sosial, dan akademiknya sulit berkonsentrasi, prestasinya juga menengah ya. Uninvolved, tingkat harga diri yang rendah, sedikit percaya diri, ya, benci diri sendiri dan orang lain gitu. Terus emosinya nih menyembunyikan, menghindar perasaannya, dia menyembunyikan, hiding their feeling ya. Terus social skill-nya dia sangat pendiam, tidak sopan, dan tidak bisa dipercaya. Prestasinya sangat rendah. Oke, next. Nah, sekarang saya pengen tahu, yuk kita mau bisa ini kan, which type of parenting style are you? Terutama untuk di zaman now ini. Zaman now ini kan zamannya pandemik ya, anak-anak nggak boleh keluar, jadi ngerem aja di rumahnya. Kalau keluar juga kita juga takut sama virus ya. Terus karena anak-anak ngerem di luar, nah ada nih mami-mami atau dedi-dedi yang permisif. Boleh deh main gadget terus, yang penting nggak ngerengek-ngerengek, nggak marah-marah gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya nih, parenting style-nya sahabat RPI apa sih nih sebelum dan sesudah ini, nanti kalau sudah mendengarkan sharing saya, mau apa yang mau dilakukan nanti mulai dari sekarang dan seterusnya, apa actionnya, action plan-nya Bapak Ibu nih supaya kepengen kan tadi katanya yang di awal ya, pengen mempunyai keluarga happy dan kepengen mempunyai anak yang tadi senyumnya enak gitu ya, ngelihat senyumnya aja kita adem rasanya punya anak seperti itu ya, betul ya. Nah, sekarang coba ya kita tanya jawab melalui chat, boleh? Ada pertanyaan di sini, terima kasih sudah mendengarkan. Dan ini sharing saya, ini semua sharing saya adalah pengalaman-pengalaman saya di ruang praktek hipnoterapis. Kalau mau buka video boleh juga kan ya, Coach? Boleh. Ya. Kalau mau Silakan. langsung tanya juga boleh, mau Boleh. ngechat Ya. atau boleh langsung raise hand atau langsung ngomong aja, nggak apa-apa, Punya Bapak dan waktu Ibu ya, Coach sekalian. Lucy ya. Boleh, mumpung loh, manfaatkan loh. Yeah. Iya, iya. Saya ada pertanyaan, boleh Coach Anita? Boleh banget, Coach Lucy. Ya, kan gini nih, kita nih para parents kan nggak semuanya punya pendidikan parenting gitu ya, nggak ada sekolah parenting kan. Nah, Yes. kita kan ngikutin pendidikan dari orang tua kita gitu kan ya, Coach Anita ya. Jadi dulu saya diapain sama orang tua saya ngikutin begitulah saya memperlakukan anak-anak saya gitu. Ya, betul. Nah, kalau anak-anak saya sudah remaja, terlambat nggak ya gitu ya? Mereka jangan-jangan udah nggak bisa diapa-apain tuh, mereka udah kadung jadi yang tadi Coach Anita katakan, serem banget gitu, betapa bersalahnya saya selama ini saya salah nih mendidik mereka gitu. Gimana nih Coach Anita nih? Betul banget. Ini pengalaman diri saya sendiri ya. Pengalaman diri saya sendiri, saya juga sama seperti Ibu Lucy. Sama banget ya, apalagi anak saya banyak gitu ya, yang mereka krucil kayak apa, waktu itu saya sekolah ya, sekolah di luar negeri. Dan parenting saya tuh pertama kalinya otoritarian. Karena sayanya juga sibuk dan punya anak banyak juga ya. Nah, terus saya seperti dipecut sama guru ya, sama gurunya anak-anak. Dikasih tahu juga sama dia, ibu tuh terlalu ambisius terhadap anak-anak juga mau seperti kayak kita. Jadi kita memperlakukan anak tuh seperti adult gitu. Dan akhirnya saya terpecut di situ. Tapi kan tidak ada kata terlambat, Coach Lucy. Nggak ada kata terlambat. Pada saat itu saya langsung berubah. Dan anak-anak saya sekarang pada bilang, pada ngurumpi nih, pada anak-anak, sekarang ibu alhamdulillah ya, katanya ya, beda sama yang dulu, mereka seneng. Jadi nggak terlambat ya Coach Lucy ya. Ayo, saya juga dulu nggak ada parenting loh.
nggak ada parenting, ngikutin ibu galak, saya juga galak dulunya, tapi once upon a time saya berubah itu anak-anak saya ke kelas 1 SD. Langsung saya berputar 180 derajat mulai belajar parenting dari situ. Zaman dulu ya. Terima kasih Coach Anita. Kita ada 2 pertanyaan, tapi sebelum masuk ke pertanyaan berikut, mungkin Dokter Adida bisa nambahin sedikit Dok, kata terlambat ini Dok. Kan masih banyak nih parents di luar sana yang juga deg-degan. Tadi kan Coach Anita mengatakan tidak ada kata terlambat, tapi sebetulnya kenapa tidak ada kata terlambat? Mungkin Dokter Adida boleh nambahin sedikit ya Coach Anita ya? Boleh. Monggo, silahkan. Yes, senang saya. Thank you Coach Lucy. Kalau kita bilang tidak ada kata terlambat, mungkin paling bagus kalau kita lihat cara kerja otak kita ya. Saya jadi ingat kata brain plasticity gitu, plastisitas otak, bahwa ternyata otak kita ini bisa senantiasa berubah ya, jadi bisa dirubah sampai kita menghadap nanti gitu. Jadi apapun kondisi kita saat ini, kalau kita tidak happy misalnya, kita merasa bahwa ada kebiasaan-kebiasaan yang negatif, yang justru merusak diri kita atau anak kita, maka kita bisa merubah dengan cara menentukan tujuan baru. Jadi kalau hari ini kita sudah belajar tentang parenting style, kita tahu tadi ya, ternyata tipe otoritatif ya, ini kalau saya menyebutnya demokratis gitu. Nah, orang tua yang demokratis adalah orang tua yang ideal, termasuk di zaman pandemi ini. Nah, kalau selama ini kita mungkin belum banyak menjadi orang tua demokratis, maka mulai hari ini kita bisa menentukan tujuan baru. Kita ingin menjadi orang tua yang demokratis, berapapun umur anak kita itu tetap tidak terlambat gitu. Dan kita masih bisa berubah, anak kita juga masih bisa berubah. Kira-kira singkatnya gitu, Coach Lucy. Terima kasih Dokter Andida. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita ikuti terus dari RPI. Kita akan banyak sekali membicarakan tentang brain plasticity. Dan mungkin nanti khusus di bulan depan ya Dok, kita bisa bahas tentang brain plasticity supaya orang tua jadi tenang gitu ya. Aduh ternyata terlambat nih gitu. Ternyata ada caranya dan kita mungkin akan bagikan tools-toolsnya supaya Bapak dan Ibu bisa membangun tujuan yang baru dan akhirnya bisa membentuk tipe parenting yang berbeda gitu ya. Saya bacakan pertanyaan berikutnya boleh ya, Coach Anita ya? Ini udah banyak nih pertanyaan, tapi yang pertama nih dari Pak Adnan ya. Apakah ada jenis style di luar dari yang sedang dibahas atau sebenarnya itu hanya sekedar kecenderungan saja gitu? Monggo, Coach Anita atau Dokter Andida ya, dua-duanya silakan berdansa bersama menjawab. Silakan. Oh iya, boleh Dokter Andida dulu jawab berdasarkan otak ya. Kalau yang saya tahu ya 4 tipe parenting itu ya, dan itu penelitiannya sudah lebih dari 50 tahun kalau tidak salah ya. Dan untuk mengingatnya dengan mudah, kalau saya melihat dari 2 sisi saja gitu. Sebenarnya yang berbeda dari 4 itu hanya derajat dari 2 hal, ya ini derajat harapan orang tua ataupun ekspektasi orang tua dan support yang diberikan oleh orang tua gitu. Nah, yang ideal, yang otoritatif atau demokratis itu harapan orang tua tinggi, tetapi dibarengi dengan support yang tinggi gitu. Jadi kita itu boleh punya cita-cita yang tinggi, kita ingin anak kita punya disiplin misalnya ya, itu kan paling berat ya. Sementara kesuksesan hidup itu sangat tergantung dengan disiplin. Nah, kita bisa menuntut anak kita disiplin, tapi barengi itu dengan support atau kasih sayang yang cukup agar disiplin itu atau harapan itu bisa terbentuk gitu. Nah, kalau yang tadi uninvolved atau orang tua yang cuek, itu harapannya rendah, ya, tidak punya harapan gitu untuk anak-anaknya, bahkan ya tidak peduli dan tidak memberikan support juga, cuek gitu. Nah, bagaimana dengan yang otoriter? Otoriter yang tipe militer itu cita-citanya tinggi. Anak harus juara, anak harus begini, harus begitu. Tapi support yang diberikan itu sangat kecil. Jadi orang tua cuma nyuruh-nyuruh aja. Nah, inilah yang merusak anak gitu. Kemudian yang permisif itu harapannya rendah, tapi kasih sayangnya mungkin lebih tinggi gitu. Jadi ini yang tipe memanjakan.
itu juga tidak baik untuk masa depan anak. Itu mungkin dari saya ya, Coach Lucy. Thank you. Terima kasih banyak, Dr. Andi. Coach Anita mau menambahkan? Ya, Silakan. saya mau menambahkan ya. Kalau ini semuanya sangat tergantung, tadi bagus sekali ya, harapan dan support ya. Itu sangat betul sekali. Bicara soal support ya tadi. Support orang tua, kedua orang tua. Jadi nggak boleh sebelah-sebelah nih. Bapaknya yang permisi, mamanya otoritatif atau demokratis. Jadi kita mesti kompak nih berdua nih, parents ya. Parentsnya mesti kompak. Jadi jangan jalan sendiri-sendiri. Kalau nggak kompak akhirnya nanti ada bad guy, good cop, bad cop ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti akhirnya nggak mau dah enakan sama si bapak, permisif, apa aja boleh gitu ya. Nah jadi memang support itu yang sangat penting banget ya. Jadi tinggal pilihannya ada di sahabat RPI semua Bapak Ibu semuanya ya. Tinggal mana sih harapan Bapak apa, supportnya dari Bapak apa, baterai kasihnya, merasa-rasa amannya seperti apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu terhadap anak ya, seperti itu. Menjawab pertanyaannya Bapak. Terima kasih. Terima kasih Coach. Yang pertanyaannya bagus banget. Terima kasih atas pertanyaannya, relevan banget. Kita juga punya pertanyaan yang sama, kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang penting mengenali betul anak kita seperti apa ya, Coach Anita ya, untuk bisa menjadi parents yang lebih tepat, lebih efektif gitu ya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini udah ada 357 pertanyaan kayaknya. Oh enggak ya. Enggak pulang-pulang kita kalau segitu ya, teman-teman. Nah, kita coba bahas sebanyak-banyaknya supaya kita mendapatkan manfaat dari sesi ini. Pertanyaan kedua adalah izin bertanya, kata Mbak Dewi nih gitu ya. Gimana cara mengendalikan emosi kita sebagai orang tua dalam mengasuh anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang selalu bahagia. Nah ini parentsnya nih gitu. Coach Anita sama Dr. Andi, monggo silahkan dijawab. Oke, saya boleh ya. Nah, emosi ini satu parenting ini lagi nih nanti nih. Abis ini mungkin kita membahas mengenai emosi, mau ya? Nggak cukup nih kalau mau emosi untuk orang tua ya. Untuk Sekilas aja Coach. Kan tiap bulan rencana kita akan ketemuan nih teman-teman semuanya. Jadi boleh nanti di dalam grup RPI nanti akan diminta sama Mbak Emil usulan dari topik-topik yang mungkin dianggap penting gitu ya sama teman-teman parents. Kita akan nanti coba jadwalkan. Nah, sementara tadi udah bicara tentang brain plasticity serta emosi ya nextnya ya. Kita kan Coach Anita sekilas aja mungkin ya. Nggak boleh kata mungkin ya, nanti disalahin. Sekilas saja, Coach Anita. Kita sekilas saja ya, ininya aja ya, bocorannya ya. Kita kan nih nomor satu memang ya, memang orang tua harus mengendalikan emosinya dulu ya. Sebelum kita mendidik anak, nah emosi kita lihat dulu nih. Emosi kan ada banyak tuh ya, ada 8 emosi di situ. Ada 8 kalau menurut London Protocol nih ya, mengenai emosi. Pernah juga kan ada film mengenai Inside Out ya. Nah, ada emosi marah, emosi sedih, emosi disgust ya, terus takut, terus semangat, happy gitu ya. Happy, apalagi tuh, gembira, terus love. Nah, emosi apa yang kita mau berikan kepada anak nih? Nah, tergantung nanti kalau ada ininya ya, ada istilahnya tuh apa sih, dashboard ya, ada dashboardnya. Kalau di sebelah kiri, kalau sedih, kita sedih atau misalnya kita pemarah, apa sih yang terjadi dengan anak-anak? Kalau kitanya sendiri pemarah, ya. Kalau kitanya sendiri takut menjalani ini semua, apa yang terjadi dengan anak-anak? Ya, ikutan dong. Iya. Iya, benar. Ini semuanya kejadian praktek di ruang praktek saya ya, yang emosinya dan secara sadar para orang tua, tidak ada kata terlambat ya, pengen merubah emosinya. Karena apa juga emosi ini juga turunan katanya dari bapaknya atau ibunya, pemarah, betul kan? Nah, kalau nanti teori emosi yang dari Dr. Andida tuh yang urusan brain tuh Dr. Andida deh. Nah, kalau saya bagian prakteknya di ruang praktek seperti apa? Jadi dia menurun tuh. Karena dari dulu yang dia pelajari, dari kedua orang tuanya kerjanya marah melulu. Nah, mau nggak kita memberikan emosi itu kepada anak-anak? Nggak mau tentunya ya. Kita stop mata rantai yang pemarah.
ya, yang penuh ketakutan, penuh kesedihan, kita sedih terus tiap hari. Jadi emosi dashboardnya kita masukkan ke dalam di sini. Kasih yang semangat, love ya, cinta, dan dengan kasih sayang. Jadi dari sini kita naikkan. Nah, itu nanti bisa di coaching ya. Tunggu next lagi ya. Pesan-pesan berikut. Oh, salah ya. Tunggu pesan-pesan Ya. berikut. Bukan, Ya, terima kasih, Coach. next parenting lagi ya. Iya, Oke, iya, terima iya. kasih. Ya, jadi orang tua tuh role model ya, yang memang Yes, diikuti sama anak-anaknya. Nah, absolutely. ini mungkin sedikit Dok, tambahkan gimana caranya gitu. Kalau tadi Coach Anita menyatakan betapa pentingnya orang tua tuh bisa menjaga emosi, mungkin dokter bisa menambahkan caranya yang singkat tipsnya gitu Dok, supaya Mbak Dewi jadi lebih tenang gitu, langsung praktek nanti habis ini gitu Dok. Itu yang dikatakan Coach Anita betul sekali ya, penting sekali mengelola emosi. Saya juga menyadari ini setelah bicara di seminar-seminar bertemu dengan ribuan parents. Suatu saat saya sadar bahwa apapun ilmu yang kita berikan gitu, itu bisa nggak nyampe, orang tua tidak bisa mempraktekkan ketika orang tua tidak bisa mengelola emosinya. Jadi pertanyaan Bu Dewi ini memang bagus sekali. Kalau ada kesadaran dari orang tua untuk uh, belajar mengelola emosi, karena orang tua sadar bahwa emosi itulah yang mengganggu ataupun menurunkan efektivitas kita sebagai orang tua gitu ya. Nah, selanjutnya kalau langkah-langkahnya, langkah besarnya itu sebenarnya cuman ada 4 gitu ya. Tapi ini langkah besar. Langkah besar ini akan diturunkan ke langkah kecil-kecil yang perlu dilatih setiap hari, yang kalau saya sendiri itu merasa sangat efektif kalau saya punya jurnal gitu. Saya punya catatan yang detail tentang apa yang men-trigger emosi dan bagaimana apa yang saya pikirkan saat itu, bagaimana saya mengelola saat itu dan hasilnya seperti apa. Nah, 4 langkah tersebut itu kita singkat dengan lirikan Lola. Ya. Kenali emosi. Ini artinya kita perlu punya kosakata emosi. Dalam kamus bahasa Inggris itu ada sekitar 3.000 kata-kata yang berhubungan dengan emosi. Nah, saya iseng-iseng cari-cari sendiri, saya tulis emosi dalam bahasa Indonesia, saya sudah dapat lebih dari 300 gitu. Terus jadi kita perlu punya kosakata emosi, mengenali emosi, kemudian kita perlu menyadarinya. Karena banyak sekali emosi itu yang unconscious, di bawah sadar. Jadi tiba-tiba saja mungkin kita di jalan ada orang yang motong jalan kita, terus kita bereaksi marah gitu. Nah, ini mungkin awalnya sudah terpendam lama dalam diri kita. Jadi kita perlu menyadari itu. Ya. Kemudian kita bisa mengekspresikan atau mengungkapkan emosi itu dengan positif. Bukan dengan marah-marah, banting pintu, teriak-teriak gitu ya. Lalu yang terakhir baru langkahnya adalah mengelola emosi. Itu 4 langkah besarnya. Tapi nanti ada langkah kecil-kecil yang kita akan bahas di Seminar sesi berikut ya Dok ya. khusus ya. Iya. Emotional intelligence salah satu pilar yang sangat penting yang harus dimiliki oleh para parents ya. Mungkin Yes. saya tambahin sedikit teman-teman, satu langkah yang sangat mudah dan bisa langsung dilakukan adalah masuk ke dalam komunitas RPI. Karena biar gimana emosi itu menular. Beneran. Iya, kalau teman-teman berada di dalam lingkungan yang emosinya positif, parents-nya pengen belajar, kemudian mau berubah, ya teman-teman akan jadi parents yang seperti itu. Jadi carilah komunitas di mana teman-teman akan tertular emosi yang bagus, ya. Itu tambahan dari Oma Lucy nih ya, yang juga anaknya udah pada gede-gede ya. Thank you dokter dan Mbak Anita, thank you juga Mbak Dewi yang sudah bertanya. Lanjut ke pertanyaan dari Mbak Viena. Ini juga kita banget nih. Awalnya sudah berusaha sedemikian rupa untuk menerapkan parenting style yang tegas namun fleksibel, tapi kemudian belakangan ini menjadi lebih jago ngeles, men-challenge gitu ya. Nah, terus ini gimana nih Dok sama sama Coach Anita nih? Apakah apakah saya kurang konsisten dalam menerapkan ketegasan saya sehingga sekarang saya lebih mencoba untuk lebih tegas dan konsisten dalam hal menerapkan punishment dan reward. Apakah sudah benar gitu? Mohon arahan nih Dokter Andida dan Coach Anita supaya yang udah tadinya bagus belok sedikit bisa bagus lagi. Ya, silakan nih Dokter Andida dan Coach Anita. Boleh Dokter Andida.
Saya ya, Coach. Oke. Ya, jadi menjadi orang tua yang demokratis atau otoritatif itu bukan berarti kita menerapkan reward and punishment ya. Reward and punishment itu sebenarnya adalah apa ya? Two sides of the coin gitu. Itu adalah hal yang sama gitu. Kalau kita menerapkan reward and punishment itu berarti kita sudah mengajari anak untuk dikontrol dari luar gitu ya. Jadi kendali itu ada di luar. Padahal yang ingin kita tumbuhkan di anak itu adalah pengendalian diri dari dalam gitu. Jadi internal motivation. Nah, ini kalau cara mengembangkannya itu kembali lagi dengan tentang kecerdasan emosi tadi gitu. Justru kita bantu anak kita untuk mengenali dan menyadari emosinya. Kalau tadi dia misalnya ngeles atau men-challenge kita, mungkin membangkang gitu maksudnya ya. Nah itu kita perlu mungkin coaching questions ya, Coach Anita. Orang tua perlu belajar cara bertanya gitu, supaya anak itu sendiri yang menyadari apa sih yang dia rasakan gitu. Kenapa sih kok dia ingin sekali ngeles, kok dia ingin membangkang orang tuanya. Nah, kalau dia sudah sadar, maka kita tinggal mengarahkan dia agar dia bisa ke jalur yang benar gitu. Mungkin segitu dulu ya, Coach Lucy. Coach Anita silahkan ditambah. Boleh saya tambahkan ya, masih ingat Ingarso sung tulodo ing madio mangun karso tut wuri handayani. Yes. Ingarso sung tulodo, jadi apa kita jadi teladan bagi anak-anak. Ya, tanya lagi pada diri sendiri. Apa sih yang terjadi akhir-akhir ini pada saya? Jadi tanyakan lagi, kenapa sih anak-anak kok jadi ngeyel? Apa yang terjadi? Tanyakan, ask question to yourself. Ingarso sung tulodo. Apakah kita bisa memberikan teladan kepada anak-anak, ya, role model, peran kita sebagai kedua orang tua itu. Ing madio mangun karso. Apa tuh artinya? Di tengah-tengah kita mensupport ya, mensupport anak-anak kita. Kita support terus. Seandainya anak-anak kita support dari kecil, support dengan penuh dengan kasih sayang, memberikan, mengisi baterai kasihnya. Kita kebanyakan orang tua nih mengisi baterai handphone ya, bukan mengisi baterai kasih, mengisi baterai. Kenapa itu pelajaran buat anak-anak juga. Nah, terus tut uri handayani. Jadi jangan jadi tiger mom. Mau kepo, mau tahu semuanya, tapi biarkan anak ya, biarkan anak lepas, tapi kayak layangan ya, kayak layangan. Udah kita dia udah naik tinggi, tapi ternyata oh ada musuhnya nih, tarik lagi gitu ya. Jadi tarik ulur seperti itu. Itu tergantung dari flexibility kita. Ask yourself again ya. Jadi itu yang pandangan saya adalah terhadap anak-anak seperti itu ya. Mudah-mudahan terjawabnya Ibu Fida, nih Coach Fida. Vina, Dok. Ibu Vina ya, maaf. Coach Fida ini, wah dia kalau bikin satu sesi lagi sama Coach Fida kita bisa luar biasa karena Coach Fida adalah head dari fasilitator kita, Coach Anita nanti. Oh, bos saya itu, ya. senior. Dia juga senior coach yang luar biasa. Coach Fida, halo, sekaligus menyapa ya. Ini dikasih 2-3 pertanyaan sama Coach Fida, kita nggak tidur, loading terus nih. Pikir terus. Coach Fida boleh jawab juga loh. Oh iya boleh loh Coach Silakan Fida. Iya kalau misalnya Boleh jawab juga ya. Itu senior juga tuh, luar biasa tuh. Iya. Pokoknya iya, tinggal tunggu 2-3 pertanyaan aja, nggak usah banyak-banyak kalau dari Coach Fida mah. Terus kita langsung mikir. Enggak lah. Mungkin nanti bisa bantu sedikit Coach Fida untuk menutup gitu ya nanti kalau ada yang ingin disampaikan sebagai tambahan-tambahan ya. Ya, saya mau mengomentari aja sedikit tentang pertanyaannya. Ya. Tentang pertanyaannya Ibu Firna ya, Suryan Nin ya. Ini memang sebenarnya sudah banyak yang bertanya pada saya dan pasti pada Ibu Anita juga pasti banyak sekali yang tanya tentang begini. Orang kita sudah praktekkan kok nggak bisa-bisa gitu ya. Isinya itu intinya tuh tidak mempraktekkan secara teoretikal ya. Kalau menurut saya
semua ibu-ibu itu pasti punya insting ibu, ya, dimana instingnya ini mungkin pada saat penerapan daripada style of parenting itu tadi bisa diasah gitu ya. Anak saya ini sebenarnya kalau seperti Ibu Anita mungkin anaknya 6. Dari 6 anak ini pasti ada 6 kepribadian yang berbeda-beda. Pasti style parentingnya nggak bisa sama. Ada anak yang perlu dikerasin, ada anak yang perlu dilosin, kan gitu ya Bu Anita? Betul banget, yes. Jadi bukan penerapan secara teoretikal, tetapi juga insting keibuan ini yang perlu kita jalankan dengan melihat anak ini kalau dikerasin dia ngeles, kalau dilemahin dia berbuat begini. Nah ini ukurannya mungkin bisa di-adjust atau diterapkan secara masing-masing ya. Untuk Ibu Firna, apakah sudah membuka sebuah komunikasi dengan anak-anaknya secara terbuka, secara transparan, dengan mengatakan, mungkin katakan aja, saya kok merasa kamu bohong, atau dimensi daripada bohong, value, nilai daripada sebuah kehidupan itu harus diterapkan. Antara bohong, dia tahu nggak kalau bohong itu tidak baik? Pasti dia tahu, cuman kenapanya tanpa dia melakukannya itu bisa dicari dan bisa dibicarakan bersama dengan anaknya. Itu saja sih. Yep. Terima kasih Coach Vida ya. Bapak dan Ibu sekalian, jadi menarik sekali teman-teman dari jawaban Dr. Andida, Coach Anita maupun Coach Vida tadi, bahwa menjadi seorang parents itu butuh kepekaan ya. Kita butuh sungguh-sungguh aware terhadap siapa diri kita gitu ya, bagaimana kita mengelola diri kita, mengelola emosinya kita, tapi juga butuh kepekaan yang sangat tajam untuk melihat masing-masing dari anak kita. Bagaimana sifatnya, perilakunya, karakternya, kebutuhannya, support apa yang dibutuhkan, sehingga kita bisa memainkan harapan dan support itu dengan cantik seperti yang tadi Dr. Anida katakan gitu. Nah, ini bukan keterampilan yang bisa didapat dengan semalam tentunya, dan bukan sesuatu yang teoretikal bisa plek-plek dipakai. Butuh praktek, bikin kesalahan, sadar, praktek, bikin kesalahan, sadar. Ya udahlah, namanya juga parenting, ya enggak? Seumur hidup kita akan belajar. Jadi jangan takut kalau teman-teman merasa melakukan kesalahan ya Mbak Vina ya, you're not alone. Bareng-bareng kita juga semua pernah salah dalam melakukan parenting gitu ya. Tapi ada cara untuk memperbaiki gitu ya, dan kita akan sama-sama belajar di dalam berbagai macam program yang nanti akan kita buat bersama-sama di RPI ini gitu ya. Saya bacakan saja berikutnya nih dari Mas Mario nih kayaknya. Setuju para coach, sangat dinantikan sesi pengelolaan emosi orang tua dalam mengasuh anak. Nah, itu nanti kita akan tindak lanjuti ya. Kemudian Mbak Vina tadi mengatakan terima kasih, very insightful dan good reminder buat saya sebagai orang tua. Buat kami juga satu persatu tentu itu menjadi sebuah insight yang bisa terus kita renungkan ya. Dan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu juga luar biasa. Terima kasih karena jadi membuka ruang untuk kita diskusi, membuka ruang untuk kita berpikir lebih lanjut. Yang pasti kita harus bersama-sama untuk memperbaiki apapun yang selama ini sudah kita lakukan, dan tidak ada kata terlambat ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Kita akan sama-sama belajar nanti. Waktu juga yang akhirnya menyetop kita sudah 17.23 ya. Terima kasih banyak Coach Anita untuk waktunya, untuk sharingnya yang luar biasa. Kita senang banget, paling tidak udah dapatlah sedikit-sedikit gitu ya. Oh ya, parenting tuh ada stylenya gitu, dan apa dampaknya terhadap diri kita dan diri anak kita. Kemudian dari diskusi tadi kita juga jadi sadar bahwa ada yang perlu kita perbaiki. Nah, silahkan nanti sebelum kita masuk ke penjelasan tentang RPI sebagai penutup dari Mbak Emil tentang aplikasi RPI ya, saya ingin meminta Bapak dan Ibu sekalian mengambil bolpen dan kertas gitu ya. Bolpen dan kertas. Kalau nggak ada bolpen dan kertas, handphonenya diambil, tulis chat di situ juga boleh gitu ya. Apapun yang bisa ditulis. Silahkan tuliskan satu saja langkah sederhana yang akan segera dilakukan besok, malam ini sampai besok dalam 24 jam ke depan, untuk memperbaiki apa yang
perlu Bapak dan Ibu perbaiki dalam hubungannya dengan parenting style? Satu saja langkah sederhana yang bisa dilakukan dalam 24 jam ke depan. Silahkan. Silahkan dituliskan. Kita kasih waktu kira-kira setengah menit aja. Ya 1 menit deh, 1 menit pelit amat. 1 menit deh buat nulisin apa yang akan dilakukan. Satu hal saja. Monggo. Sepertinya ada Coach Yunita juga ya. Mana? Oh, baru masuk ya Coach Yunita ya. Nanti kita kenalkan. Mana tuh Coach Yunita? Wajah-wajahnya aku nggak kelihatan. Mbak Yun. Ada Coach Rizka. Mbak Rizka. Mbak Iya. Rizka. Oh Terima iya kasih iya. sudah datang. Welcome ya. Ya, hadir. Hadir. Halo. Coach Selamat Rizka. sore. Terima kasih. Saya catat-catat. Wah, Mbak Yunita, kita udah setahun nggak ketemu kali. Tahun nggak ketemu. Iya. Salam kenal semua. Iya, Coach Yunita ini salah satu coach senior juga, bukan juga sangat senior. Ini coach saya banyak sekali membantu di bidang parenting maupun di bidang macam-macam bisnis ya, pengembangan manusia segala rupa ya Coach Yunita ya. Tapi fokusnya sekarang di bisnis ya Coach Yunita ya. Iya. Coach Yunita yang membentuk struktur RPI. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah satu langkah sederhana saja. Nanti kalau perlu coaching lebih lanjut, kita akan ngobrolin lagi di grup gitu ya. Nanti tentunya kita akan memberikan kesempatan untuk berbicara dengan para coach kita. Nanti akan diumumkan oleh Mbak Emil melalui grup langkah-langkah berikutnya seperti apa. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kebersamaan kita di sore hari ini. Dr. Andida, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Coach Anita, terima kasih atas sharingnya. Coach Vida, terima kasih atas tambahannya. Dan Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan dan keaktifannya di dalam sesi kita hari ini. Semoga apa yang kita jalankan selama 1,5 jam ini bisa menjadi langkah awal untuk terus-menerus ketemuan ya, saling belajar ya, dan sama-sama membentuk program-program yang menarik dari RPI. Ya nggak dok? Ya. Mbak Kety, terima kasih juga tadi udah di-sharingkan. Yes. Saya kembalikan ke Emil, mana Emil? Mbak Emil? Silakan Mbak Emil. Monggo. Halo. Terima kasih Coach Yunita, terima kasih Coach Anita, terima kasih Coach Lucy, terima kasih founder RPI yang luar biasa, Ibu Dr. Andida Meliala. Kami di RPI juga punya buku yang mungkin ayah bunda bisa miliki untuk bisa menemani ayah bunda di dalam mengasuh buah hati. Buku Successful Parenting Indonesia, karya Dr. Andida Meliala, itu harganya 50.000 yang warnanya putih. Sedangkan untuk yang warnanya kuning itu 30.000. Tapi kalau Bapak Ibu ingin membeli satu paket itu harganya 75.000. Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Niken untuk pengiriman bukunya, dan ini harga di luar ongkos kirim. Jadi belum include dengan ongkos kirim ya, bisa pesan melalui Ibu Niken atau melalui admin RPI. Kemudian mengirim alamatnya apabila menginginkan buku ini. Terus yang kedua, Bu Niken, tentang app bisa ditampilkan gambarnya. Kami di RPI mempunyai app yang bisa di-download di Google Play Store ataupun App Store. Di app ini ada banyak sekali aktivitas buah hati yang bisa dipelajari. Cara-cara untuk masuk ke app, Bapak Ibu bisa melihat di YouTube-nya, di Facebook-nya RPI. Di Facebook-nya RPI sudah ada apa yang ada di dalam app itu, dan kemudian bagaimana cara mendownload app itu secara step by step sudah ada di Facebooknya RPI, bisa dilihat. Nanti linknya bisa saya bagi di grup komunitas juga.
Itu saja dari saya. Terima kasih untuk ayah bunda semua yang sudah bergabung. Coach Lucy kalau mau menambahkan silahkan. Udah pada join ke komunitas kita kah? Kalau belum, caranya gimana Mbak Emil kalau pengen join ke komunitas kita nih? Kalau mau join ke komunitas kita, ada link komunitasnya yang bisa langsung join. Sebentar ya, ada di pendaftaran, di link pendaftaran dulu sih. Coba saya lihat di itu. Saya kopikan dulu ya linknya ya. Sambil Mbak Emil mengkopikan, teman-teman, ini adalah boleh difoto ya. Boleh difoto atau di screenshot, di screenshot kali ya, zaman sekarang foto. Di screenshot teman-teman, ini adalah kontaknya RPI, Resourceful Parenting Indonesia, ada nomor admin, kemudian kita ada website yang masih kita kembangkan terus-menerus. Tolong masuk ke fanpage-nya Resourceful Parenting Indonesia di Facebook, juga Instagram, Twitter, dan YouTube ya. Nah, sementara apps ini gampang banget, teman-teman masuk aja ke Google App Store gitu ya. Ke Google, iya Google App Store. Nah, terus cari logo ini, ketik aja Resourceful Parenting Indonesia, cari logo ini terus download. Udah free kok gitu ya. Teman-teman bisa pakai langsung. Bisa pakai langsung. Monggo, silahkan. Udah ya di screenshot ini supaya teman-teman mendapatkan infonya, dan kalau mau bergabung ke dalam komunitas kami yang memang kami sarankan supaya dapat terus-menerus update ya tentang kegiatan-kegiatan kami, Mbak Emil sudah masukin di chat. Tinggal diklik itu aja. adalah link kalau mau gabung di WAG komunitas, sementara masih ada space ya, karena kalau WAG itu biasanya sekitar 250 ya, sekarang baru ada 150-an, masih bisa 100 lagi. Silahkan mengajak teman-temannya, karena di WAG komunitas ini tergabung banyak coach, jadi bisa setiap hari bertanya di situ, pasti ada coach-coach yang akan menanggapi. Ibu Dr. Andidia juga bergabung di situ, dan pasti setiap hari ngintip grup WA, jadi kalau ada pertanyaan pasti langsung direspon. Ya. Dan tentunya akan ada informasi tentang program-program kita berikutnya, termasuk seminar bulanan yang akan kita lakukan. Rencananya sih di setiap Sabtu akhir bulan ya, kita akan adakan seminar kayak gini nih Bapak dan Ibu sekalian, untuk kita ngobrolin apapun yang berhubungan dengan parenting yang memang diperlukan oleh Bapak dan Ibu. Salah duanya tadi adalah tentang emotional intelligence dan brain plasticity ya, yang mungkin akan jadi next topiknya kita. Ditunggu ya. Ada lagi nanti di tanggal 27 Februari kita juga ada aktivitas parenting yang bisa ayah bunda nanti ikuti, tapi belum diumumkan, nanti ada di grup RPI juga akan diumumkan dan di semua medsos RPI. Nah, ini acara kita bekerja sama dengan Perca. Perca itu adalah perkawinan campur. Perkawinan campur di sini adalah antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia, bagaimana seluk-beluk perkawinan campur, terus kemudian bagaimana kawin campur itu pola asuhnya, nanti akan dibahas di situ. Ayah bunda yang berminat silahkan nanti bisa gabung, dan silakan pantau terus medsos RPI dan juga WAG RPI untuk tahu kapan acara ini akan dilaksanakan. Terima kasih. Sama di Smart FM kan ada tuh Mbak. Smart FM juga, Smart FM kami itu setiap hari Rabu jam 11 sampai 12 itu Smart Parenting, itu adalah sekolahnya para orang tua. Menjadi orang tua itu tidak ada bimbelnya, tidak ada sekolahnya, sedangkan menjadi guru, menjadi insinyur, menjadi dokter ada sekolahnya, tapi menjadi orang tua tidak ada sekolahnya. Bahkan untuk dari SMA mau ke jenjang yang lebih tinggi itu ada bimbelnya gitu, tapi orang tua nggak ada bimbelnya, padahal orang tua yang mencetak dokter, mencetak insinyur, tapi malah nggak ada sekolahnya. Nah, RPI dan Smart FM itu membuka sekolah orang tua di hari Rabu, yaitu di program acara Smart Parenting dari jam 11 sampai jam 12. Di sana juga selain Ibu Dr. Andida Meliala sebagai narasumber, ada banyak coach yang menjadi narasumber bergantian di acara tersebut supaya tidak membosankan dan selalu asik untuk didengar. Itu terima kasih. Terima kasih Mbak Emil. Ya, salam juga buat Mbak Kenny nih, barusan ngechat ya. Nah, Mbak Kenny juga salah satu parents yang akhirnya menjadi volunteer untuk fasilitator di RPI ya. Hai Mbak Kenny, ya semangat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita foto dulu ya. Ya, foto di sesi terakhir. Boleh dibuka video fotonya yang paling penting deh. Pak Hengki, Pak Hengki juga fasilnya kita nih, Bapak dan Ibu fasilitator kita.
Pak Hengki mana tuh Pak Hengki? Kita mau loh fasilitator laki-laki kalau ada mewakili para bapak ya. Masa Pak Hengki Baru sendiri? satu nih, baru Pak Hengki aja nih yang paling ganteng. Iya. Mungkin bisa ngajak teman-temannya juga nih untuk bisa jadi fasilitator ya teman-teman. Mari, Mbak Nika, silakan. Coach Lucy yang kasih aba-aba satu Aku yang kasih aba-aba. Oke. Mbak Nika yang ngatur halamannya ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Terakhir 1, 2. Yang senyum dari awal ya giginya sampai kering ya, nggak apa-apa. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Sampai ketemu Lagi di acara-acara. Terima kasih semuanya. Ya, sampai ketemu. Sehat-sehat. Sehat ya. Ya, God bless. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Coach. Terima kasih. Terima kasih, Coach Anita. Thank you, Bu. Terima kasih ya. Terima kasih. Semua. Thank you, Coach. Terima kasih semuanya. Ya, sampai ketemu. Sampai lagi teman-teman.